Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TIK, kembali lagi di channel kami TIK 20 Islami. Di video kali ini kita akan membahas tentang Sungai Efrat yang mengering dan terdapat gunung-gunung emas di dalamnya. Emas adalah barang berharga yang takkan lekang oleh waktu. Ketika uang nominal tinggi jadi sampah, emas akan selalu stabil sepanjang zaman. Diramalkan nantinya manusia akan menemukan satu tempat di mana di situ emas-emas bisa diambil dengan sangat mudah dan jumlahnya amat banyak. Ketika Sungai Efrat yang ada di Timur Tengah mengering, saat itulah nampak bongkahan-bongkahan emas yang akan membuat mata manusia terpana. Tapi emas ini adalah kutukan dan tanda kehancuran. Ia akan diperebutkan banyak orang yang rela saling membantai satu sama lain. Ramalan ini sendiri harus kita yakini kebenarannya. Ketika datangnya dari lisan beliau Nabi Muhammad SAW, Sungai Efrat diramalkan akan kering dengan panjang kurang lebih sekitar 2.781 km serta volume air sejumlah miliaran kubik. Rasa-rasanya mustahil bagi Sungai Efrat untuk kering. Namun Rasulullah mengatakan jika nantinya sungai besar ini pada akhirnya akan benar-benar mengering. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Efrat akan surut airnya." Sudah beberapa ratus tahun sejak Rasulullah mengatakan hal ini, namun Efrat belum kering-kering juga. Namun belakangan dikabarkan kalau sungai kuno ini mulai defisit jumlah airnya. Para ahli mengatakan jika di setiap waktunya Sungai Efrat kehilangan banyak air, bahkan pernah mencapai 144 juta kubik. Para peneliti juga mengatakan jika terus seperti ini sepertinya hanya tinggal tunggu waktu saja sampai Efrat benar-benar mengering. Dari sini apa yang dikatakan Rasul mulai muncul kebenarannya. Mengeringnya Sungai Efrat membawa hal besar. Sungai yang kering tentu akan jadi musibah. Karena ini akan membuat daerah yang dilalui alirannya kering dan mati. Tapi keringnya Efrat ini akan membawa keunikan tersendiri. Masih dari ucapan Rasul dikabarkan kalau ketika sungai ini kering, maka yang ada di dasarnya adalah gunung-gunung emas yang jumlahnya lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas-emas, begitu kata Rasul. Tapi munculnya emas ini bukannya akan membawa kebahagiaan, tapi sebaliknya dunia akan perang untuk memperebutkan apa yang ada di sungai ini. Manusia-manusia yang terobsesi menguasai emas-emas ini akan bertarung sampai mati. Banyak pertempuran keji terjadi untuk memperebutkan emas. Dalam hadis dikatakan jika peperangan yang terjadi takkan pernah dimenangkan oleh siapapun kecuali menyisakan satu orang saja. Rasul menganalogikan pertempuran tersebut seperti ini. Jadi setiap 100 orang yang berperang di situ, yang tersisa dan hidup hanya seorang saja. 100 lagi orang bertempur, yang hidup hanya satu orang saja. Terus seperti ini berulang-ulang seolah takkan pernah ada habisnya. Anjuran untuk menjauhi gunung emas Efrat alih-alih menyuruh kita untuk menguasai harta ini. Rasul justru sangat menganjurkan umatnya untuk tidak coba-coba mendekat alias ikut berebut emas tersebut. Dalam sebuah hadis beliau berkata, maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Apa yang dikatakan Rasul sangat masuk akal. Pertama, kita pasti mati jika memperebutkannya. Peluang hidup hanya 1% saja.
karena berdasarkan hadis 100 manusia berperang hanya akan menyisakan 1 orang saja. Kita mungkin takkan seberuntung 1 orang tersebut. Alasan untuk tidak memperebutkan emas ini juga karena ia adalah tanda untuk kita agar makin mempersiapkan diri. Berawal dari munculnya gunung emas ini, sebuah peristiwa maha dahsyat akan segera terjadi. Daripada sibuk mengambil 1 genggam emas di Efrat, kita lebih baik mempersiapkan diri menjadi lebih baik dan beriman lagi. Pasalnya munculnya emas ini adalah salah satu tanda dari datangnya kiamat kubro, tragedi terakhir yang akan jadi penghubung kisah manusia dan muka bumi. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul mengatakan hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Setelah munculnya gunung emas Efrat maka berangsur dunia akan mengalami banyak keanehan yang jadi tanda kiamat lainnya. Sekian pembahasan mengenai sungai Efrat yang mengering dan terdapat gunung-gunung emas di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.